Haleluya, shalom youth callers pada saat malam hari ini. Haleluya. Untuk di live streaming kita yang terakhir hari ini, sebelum kita akan ibadah tatap muka, saya kena percaya teman-teman yang ada di rumah sama-sama puji dan muliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Max, kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kebaikan Tuhan untuk kami mengadakan ibadah live streaming ini kembali karena kebaikan Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa, apapun yang kami kerjakan hari ini, biar mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kami, karena Allah adalah Allah yang setia, yang menjadi sahabat kami, menjadi teman kami ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kami siap meninggikan nama Tuhan pada saat malam hari ini. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama dengan Tuhan, amin. Untuk teman-teman semua di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hallelujah.
Sebentar kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan Tuhan menjadi rema dan kekuatan untuk hidup kami. Sepanjang hidup kami dan sepanjang hari-hari kami. Kau berkati juga hambamu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kau jamah lidah bibir hambamu. Biar kiranya apapun yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari firman Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, demikian juga anak muda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini. Saya percaya biarlah apa yang akan dibagikan melalui firman Tuhan saat ini menjadi satu pegangan buat anak-anak muda untuk bagaimana menggenapi apa yang menjadi tuntunan Tuhan atau visi dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan sebagai anak muda. Saya senang sekali untuk bisa berbagi saat ini buat anak-anak muda dan khususnya anak muda yang ada di gereja kita, GBI Call, Cikampek, dan juga yang terhubung dengan GBI Call yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya akan berbicara mengenai divine generation atau generasi ilahi. Karena saya percaya hari-hari ini apa yang menjadi tujuan Tuhan atau visi Tuhan bagi anak muda. Biar itu yang terjadi, yang tergenapi di dalam kehidupan sebagai anak muda di masa sekarang ini. Saudara yang Tuhan kasihi, saat ini saya akan membahas apa itu generasi ilahi dan bagaimana kebiasaan hidup generasi ilahi. Karena saya percaya hari-hari ini kita akan kembali kepada Alkitab tentunya, firman Tuhan. Dan satu ayat yang akan saya baca untuk kita saat ini adalah yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama, kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Satu ayat ini. Dan saya berdoa biar anak-anak muda dapat menangkap apa sih yang menjadi kehendak Tuhan bagi generasi ilahi ini. Ayat yang ke-28, Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang Tuhan kasihi, anak muda yang diberkati Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita baca, firman Tuhan berkata Allah memberkati mereka. Saya percaya ini bicara tentang Adam dan Hawa atau satu keluarga yang didesain oleh Allah. Yang dibangun oleh Allah dengan tujuan agar supaya melalui keluarga ini dapat melahirkan yang namanya keturunan ilahi. Makanya saya berbicara saat ini, bicara tentang generasi ilahi atau divine generation. Karena saya percaya tujuan Allah membangun atau mendesain yang namanya keluarga. Agar supaya melalui keluarga itu dapat melahirkan yang namanya keturunan ilahi. Dan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan agar supaya keturunan ilahi ini
bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi, memiliki pengaruh karena kehadiran generasi ilahi ini. Karena saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak muda yang sedang menyaksikan live streaming ini, biar kita kembali kepada apa sih yang menjadi tujuan Tuhan. Apa sih yang menjadi visi Allah dalam hidup kita. Karena saya percaya Allah menghadirkan kita melalui keluarga. Yang namanya keturunan ilahi atau generasi yang bertumbuh di dalam kehidupan mereka, di dalam kerohanian mereka, di dalam sikap dan perilaku hidup mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan menjadi pengaruh. Karena kehidupan mereka sebagai generasi keturunan ilahi yang lahir dari keluarga ilahi, ia akan membawa apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi visi Allah di bumi ini. Karena kalau kita baca dulu di dalam kitab Maleakhi, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi, Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan bahwa bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang Allah rindukan atau desain Allah bagi keluarga agar supaya Allah memberkati mereka. Agar supaya mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena saya percaya yang Tuhan mau dari keluarga agar supaya melahirkan keturunan ilahi yang kita katakan saat ini, yang menjadi tema kita adalah generasi ilahi, divine generation, agar supaya bagaimana setiap anak muda dia dapat hidup sesuai dengan visi Allah dan tujuan Allah. Apa tujuan dan visi Allah? Saya akan kembali lagi ke situ. Apa sih yang menjadi tujuan dan visi Allah dalam hidup kita? Karena saya percaya tujuan dan visi Allah dalam hidup kita adalah menghadirkan keilahian Allah. Menghadirkan sifat dan karakter Allah. Menghadirkan yang namanya bobot ilahi atas bumi ini. Amin anak muda. Jadi kita dikembalikan kepada apa yang menjadi tujuan visi Allah bagi hidup kita sebagai anak muda. Karena tujuan Tuhan menghadirkan keturunan ilahi. Tujuan Tuhan menghadirkan dan bermultiplikasi adalah bagaimana kita dapat menghadirkan sifat dan karakter Allah. Bobot ilahi. Kalau kita pernah dengar kata bibit, bebet, bobot, saya percaya. Ini bicara tentang apa yang kita warisi dari keluarga kita. Dan di dalam Tuhan, apa yang kita warisi dari Allah kita. Karena saya percaya, tujuan Tuhan, kenapa kita harus memiliki bobot ilahi, itulah sifat dan karakter Allah. Yang ada di dalam diri kita, yang menjadi tujuan Tuhan untuk supaya kita menghadirkan itu di dalam kehidupan kita di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Kita harus dikembalikan kepada apa yang menjadi tujuan dan visi Allah atas hidup kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, tadi ayat yang ke-28, saya akan baca ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saya percaya, kembali lagi, setiap anak-anak muda atau generasi ilahi yang hidup dengan visi Allah, saya percaya mereka Tuhan percayakan untuk menghadirkan yang namanya sifat dan karakter Allah, bobot ilahi di dalam dirinya. Agar supaya inilah yang Tuhan mau bermultiplikasi. Bertambah banyak. Bahkan dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Karena saya percaya Tuhan berikan kepada kita otoritas. Orang-orang yang hidup sesuai dengan sifat dan karakter Allah. Dan kembali saya mau katakan kepada anak-anak muda yang sedang menyaksikan live streaming malam ini, kehadiranmu di mana saja dan kapan saja engkau berada, oleh karena bobot ilahi ada di dalam dirimu, oleh karena sifat dan karakter Allah ada di dalam dirimu, engkau adalah orang yang sangat ditunggu kehadiranmu. Engkau adalah orang yang sangat dinantikan kehadiranmu. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itu artinya kehadiran kita. Kalau ada iklan itu, kalau enggak ada lo, enggak rame. Nah, kalau enggak ada lo, enggak indah. Karena saya percaya, karena kita memiliki bobot ilahi, bicara sikap dan perilaku kita, dimanapun kita pergi dan berada, suasananya menjadi indah. Amin. Suasananya menjadi baik. Karena Tuhan menjadikan kita orang-orang yang memiliki sifat dan karakter Allah di dalam hidupnya. Dimanapun kita pergi dan berada, kita adalah orang yang ditunggu kehadirannya. Kita adalah orang yang dinanti kehadirannya. Dan biarlah, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Apa sih yang menjadi visi Allah atas hidup kita. Karena saya percaya hari-hari ini mungkin kita banyak melihat langkah kita itu mungkin sudah jauh, apalagi sebagai anak-anak muda. Langkah kita itu sudah tidak lagi kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Apa yang menjadi visi Allah di dalam hidupnya. Tetapi saya mau ingatkan kembali melalui renungan online saat ini atau live streaming malam ini. Mari kita kembali kepada visi Allah. Mari kita kembali kepada tujuan Allah. Divine generation, generasi ilahi adalah generasi yang dapat menghadirkan keilahian Allah. Sifat dan karakter Allah atau bobot ilahi ada di dalam diri mereka. Sehingga di mana saja mereka berada. Kapan saja mereka berada, mereka adalah orang yang sangat ditunggu kehadirannya. Saya ingat satu firman Tuhan di dalam kitab Samuel. Kitab Samuel. Satu Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Firman Tuhan berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya percaya nih sikap dan perilaku yang seperti ini yang sedang ditunggu kehadirannya. Amin. Samuel yang muda itu semakin besar. Ya, badannya semakin besar. Tetapi satu hal, saya mau katakan bagi kita semua, bahwa Samuel yang semakin besar adalah Samuel yang semakin dewasa kerohaniannya. Disertai dengan sikap dan perilaku hidupnya. Sehingga Samuel semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
berbeda kehidupannya dengan sikap dan perilaku hidup Hofni dan Pinehas. Tetapi saat ini, mari sikap hidup yang dimiliki oleh Samuel itu seharusnya yang ada dalam kehidupan kita. Dia semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena saya percaya, apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui hidup Samuel, Samuel lakukan. Itu tergenapi dalam kehidupan Samuel. Dan saya mau katakan bahwa melalui kehidupan Samuel ada dua raja yang diurapi. Yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Luar biasa. Karena saya percaya orang-orang yang memiliki hikmat, orang-orang yang memiliki otoritas, orang-orang yang mewarisi sifat dan karakter Allah, bobot ilahi di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang dipercaya dan dipakai Tuhan pada zamannya. Saya percaya demikian juga sebagai anak-anak muda. Kita akan terus belajar bagaimana kebiasaan hidup generasi ilahi. Saya juga ingat bagaimana kehidupan Daniel dan teman-temannya. Kehidupan Daniel dan teman-temannya. Ada 3 hal bagaimana kehidupan Daniel dan teman-temannya. Yang pertama, kehidupan Daniel dan teman-temannya, dia memiliki kebiasaan hidup yang sehat. Nah, memiliki kebiasaan hidup yang sehat. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya memiliki kebiasaan hidup belajar. Dan yang ketiga, Daniel dan teman-temannya memiliki kebiasaan hidup bergaul dengan Tuhan. Karena saya percaya ini penting sekali bagi kita semua. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia, yaitu Daniel, tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ini luar biasa. Daniel kehadirannya dan teman-temannya di istana raja. Waktu mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Kita raja kepada pegawai istana, kepala pegawai istana. Harus ada orang-orang yang harus diajarkan, harus dididik Israel. Dan diantaranya adalah Daniel dan teman-temannya. Hananya, Mishael, dan Abednego. Saya lupa, tapi tidak apa-apa. Kita lihat firman Tuhan, amin. Supaya itu lebih memastikan setiap kita. Jadi Daniel dan kawan-kawan, Daniel and friends. Nah di situ dikatakan bahwa orang-orang ini, anak-anak muda ini, mereka adalah orang-orang yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Karena saya percaya bicara kehidupan di tanah orang, ya kan? Apalagi di pembuangan. Saya percaya ini ujian cobaan pasti kita alami, pasti kita hadapi. Dan Daniel di sini dikatakan dia sudah komitmen, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Padahal ya di sini makanan raja ya, minuman raja, wah pasti lezat, pasti enak. Siapa yang nggak mau makanan raja dan minuman raja? Tetapi saya melihat di sini seperti yang saya katakan tadi, generasi yang memiliki kebiasaan hidup yang pertama hidup sehat.
Daniel ini dan teman-temannya karena mereka itu saya percaya sudah dididik dari keluarga mereka. Apalagi orang Israel, mereka tidak sembarangan, ya kan? Mereka tidak sembarangan untuk makan makanan yang bukan dari orang Israel itu sendiri. Karena ada aturannya di situ. Apalagi kalau menurut kitab Taurat Musa. Ada larangan. Begitu mereka ada di pembuangan di Babel. Dan diperhadapkan dengan santapan raja. Daniel berkata kepada kepala pegawai istana. Enggak usahlah kami untuk makan dan minum santapan raja itu. Dan itu puji Tuhan. Daniel dan kawan-kawan dan teman-temannya mendapat anugerah, karunia. Disayang oleh pegawai istana itu. Untuk lebih meyakinkan kepala pegawai istana. Ayo deh kita bikin percobaan. Iya kan? Bikin percobaan. Kami makan sayur. Kami makan sayur. Ya yang lain terserah mereka mau makan apa. Dan puji Tuhan dibikin satu percobaan. Dan akhirnya singkat cerita Daniel dan teman-temannya malah semakin sehat. Haleluya. Karena saya percaya mereka tahu mana makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Mana makanan yang memang enak, lezat. Tapi apakah itu makanan dan minuman yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang kedua. Mereka memiliki kebiasaan hidup belajar. Kalau kita baca dalam kitab Daniel, orang-orang ini diajar, dididik. Dan akhirnya, karena mereka memiliki keahlian dan itu mereka sudah dapatkan dari tanah kelahiran mereka. Mereka sudah punya itu. Sehingga dengan keahlian mereka, mereka ada di pembuangan di Babel. Tambah diajarkan, mereka semakin berpengetahuan. Mereka semakin memiliki banyak hal. Berbagai-bagai tulisan, berbagai-bagai mimpi. Itu dapat diterjemahkan oleh Daniel. Mereka memiliki kebiasaan hidup untuk belajar. Dan yang ketiga, sebagai yang terakhir ya. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Daniel 6, ayat yang ke-11. Nah, atau yang, ya Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kembali lagi, Daniel memiliki kebiasaan hidup sehat. Daniel memiliki kebiasaan untuk belajar. Daniel memiliki kebiasaan untuk bergaul dengan Allah. Karena saya percaya kita akan mewarisi sifat dan karakter Allah. Kita akan mendapati bagaimana Allah memperlengkapi hidup kita. Karena saya percaya kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya juga anak muda. Mari kita bangkit sebagai generasi ilahi. Untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena kita dapat menghadirkan karakter Allah, sifat dan karakter Allah. Kita sangat ditunggu kehadirannya. Dan perilaku kita, kebiasaan hidup kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya kita doa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Engkau yang akan bekerja lebih lagi bagi khususnya anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Untuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Untuk kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya kami dapat menghadirkan Kristus. Kami dapat menghadirkan karakter Allah, sifat Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Untuk dapat memultiplikasikan semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan biar kiranya menjadi berkat dan kekuatan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ada beberapa pengumuman untuk teman-teman di rumah juga.
Minggu depan kita akan mengadakan ibadah tatap muka, tapi dengan jelas melihat protokol pemerintah itu dengan ketat. Kenapa nanti mungkin kita akan ibadah di hari Sabtu jam 7 malam, setengah 7 malam setengah 7 malam di tempat ini di Geraha Kol Cikampek. Dan dihimbau teman-teman yang mau bergabung, kami sangat terbuka sekali, welcome sekali. Tapi yang jelas ketika teman-teman sampai di tempat ini harus menggunakan masker dari rumah. Supaya apa? Supaya kita peraturan-peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ibadah tatap muka, kita akan membuka kembali atau terbuka lebar sekali buat para teman-teman yang dulunya pelayanan, yang sekarang menyaksikan live streaming, yang dulunya pelayanan untuk kembali lagi bergabung bersama dengan kita, untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Supaya youth ini bukan menjadi milik pribadi, tetapi ini milik bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hari ini biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan melahirkan kita menjadi generasi yang ilahi seperti yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan yang tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.